Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Zainuddin Azhari, salah satu instruktur lembaga kursus Nolan Quality yang akan memberikan materi tentang dasar-dasar otomotif. Jadi tujuan peserta mempelajari dasar-dasar otomotif yaitu pertama, peserta mampu memahami apa itu otomotif. Yang kedua, bagaimana penggunaan alat-alat yang ada di dunia otomotif. Yang ketiga, pengenalan alat-alat ukur, bagaimana cara penggunaannya dan sebagainya. Di video kali ini saya akan membahas mengenai alat ukur, yaitu alat ukur vernier caliper. Diharapkan peserta mampu membaca dan menggunakan alat vernier caliper sehingga bisa diaplikasikan langsung di dunia kerja. Fungsi dari jangka sorong itu sendiri ada 4. Yang pertama, untuk mengukur diameter luar suatu benda. Yang kedua, untuk mengukur bagian dalam atau diameter dalam suatu benda. Yang ketiga, untuk mengukur kedalaman suatu benda. Yang keempat, untuk mengukur ketinggian suatu benda yang akan diukur. Selanjutnya saya akan memperkenalkan bagian-bagian dari jangka sorong. Yang pertama ada namanya offset jaws. Ini untuk pengukuran diameter luar. Selanjutnya ada namanya inset jaws, yang bagian atas ini untuk mengukur diameter bagian dalam suatu benda. Yang ketiga ada namanya depth bar. Depth bar ini untuk mengukur kedalaman batang yang akan, kalau kita tekan ini akan keluar. Ini namanya depth bar untuk mengukur bagian kedalaman. Yang keempat ada namanya step. Step ini untuk mengukur ketinggian suatu benda. Selanjutnya di jangka sorong juga ada namanya skala utama dan skala vernier. Skala utama itu adalah skala diam yang menunjukkan angka nominal. Contohnya atau skala diam. Ada namanya skala vernier atau skala geser yang akan menunjukkan skala desimal dari suatu benda dan hasil pengukurannya. Di vernier caliper ini juga dia memiliki ketelitian, ada yang ketelitian 0,02, ada yang ketelitian 0,05. Selanjutnya saya akan mempraktikkan bagaimana cara mengukur benda kerja. Yang pertama, mengukur bagian diameter luar suatu benda dengan menggunakan offset jaws. Lalu saya akan mengunci. Di sini terbaca angka 0 dari skala geser, dia menunjukkan angka 65. Di angka 0 di skala geser ini menunjukkan angka utama atau angka nominalnya. Untuk menentukan nilai desimal harus mencari posisi mana garis yang terlurus dari garis antara skala utama dan skala geser. Itu untuk menentukan mana skala desimalnya. Jadi di sini yang terlurus adalah dari posisi 0 sampai 0, yang terlurus adalah angka 1. Jadi kalau misalkan ketelitian 0,05, berarti satu garis dari skala geser ini nilainya adalah 5. Kalau misalkan posisinya di posisi 1, berarti ini nilainya 65,10. Setelah ini merasa lurus, ini harus diposisikan antara di tengah-tengah. Setelah itu saya kunci. Di sini hasil pengukurannya, skala utamanya dia menunjukkan 53. Sedangkan skala gesernya menunjuk di yang paling lurus itu di angka 9. Jadi bisa kita simpulkan pada saat pengukuran benda kerja ini nilainya adalah 53,90. Selanjutnya kita akan mengukur kedalaman suatu benda. Saya akan langsung mengunci.
kita baca hasil pengukuran. Di sini skala utamanya menunjukkan 94, sedangkan skala gesernya menunjukkan di angka kelima. Jadi kalau kita menggunakan ketelitian 0,05, jadi hasil pengukuran kita di benda kerja ini 94,50. Demikian video bahan ajar pada program pendidikan kecakapan wirausaha ini, semoga bermanfaat. Salam kompeten, vokasi kuat menguatkan Indonesia. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.